Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirasen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan email. Keamanan email. Keamanan email mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi email dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, atau penyusupan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan utama keamanan email adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan pesan email. Yang selanjutnya ada aspek penting yang terkait dengan keamanan email. Itu ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada autentikasi. Autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengirim dan penerima email. Hal ini dapat dilakukan melalui metode seperti username dan password. Sertifikat digital atau sistem autentikasi dua faktor untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah. Selanjutnya ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi integritas dan keaslian email. Tanda tangan digital diciptakan dengan menggunakan teknik kriptografi dan mengidentifikasi apakah email telah diubah setelah pengiriman. Selanjutnya ada proteksi malware. Email dapat menjadi sasaran serangan malware seperti virus, worm, atau trojan. Solusi keamanan email memeriksa lampiran dan tautan yang ada dalam email untuk mendeteksi dan mencegah serangan malware. Selanjutnya ada proteksi phishing. Phishing adalah serangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi melalui email palsu. Selanjutnya ada audit dan logging. Audit dan logging digunakan untuk mencatat dan memantau aktivitas email yang terjadi. Informasi ini dapat membantu dalam penyelidikan keamanan atau pemulihan setelah serangan terjadi. Selanjutnya ada format email. Format email mengacu pada struktur dan tata letak pesan email yang dikirim melalui protokol email. Setiap email terdiri dari beberapa bagian yang ditetapkan secara standar untuk memungkinkan pengiriman, penerimaan, dan tampilan yang konsisten di berbagai klien email. Komponen utama dalam format email. Yang pertama ada header. Header adalah bagian pertama dari pesan email dan berisi informasi tentang pengiriman, penerima, subjek tunggal, dan waktu pengiriman. Header juga dapat mencakup informasi lain seperti ID pesan, jenis konten, dan alamat pengirim. Body. Body adalah bagian pesan email yang berisi utama atau konten dari email tersebut. Konten dapat berupa teks, gambar, lampiran, tautan, atau kombinasi dari semuanya. Bagian body dapat menggunakan format teks biasa, HTML, dan keduanya. Lampiran. Lampiran adalah file yang dilampirkan ke pesan email. Lampiran dapat berupa dokumen, gambar, audio, atau jenis file lainnya. Lampiran memungkinkan pengirim untuk mengirim file tambahan bersama dengan pesan email. Selanjutnya ada tanda tangan. Tanda tangan adalah informasi yang ditambahkan di bagian akhir pesan untuk mengidentifikasi pengirim. Tanda tangan biasanya berisi nama lengkap, jabatan, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya. Yang terakhir ada metadata. Metadata adalah informasi tambahan yang terkait dengan pesan email seperti ukuran pesan, alamat IP pengirim, alamat IP penerima, jalur pengiriman, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyadap. Penyadap atau sering disebut sebagai sniffer merujuk pada perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk memonitor dan mencuri data yang dikirim melalui jaringan komputer. Tujuan utama dari penyadapan adalah untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi pribadi atau rahasia seperti kata sandi, data keuangan, atau informasi sensitif lainnya. Penyadap dapat bekerja dengan cara menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Paket data ini mengandung informasi yang dikirim antara komputer dengan komputer yang terhubung dalam jaringan. Penyadap bisa beroperasi di beberapa tingkatan dalam infrastruktur jaringan, seperti pada jaringan lokal area network atau LAN, jaringan Wi-Fi, atau di tingkat penyedia layanan internet atau Internet Service Provider. Metode yang digunakan oleh penyadap untuk mengakses data yang dikirim melalui jaringan. Yang pertama ada sniffing pada jaringan kabel. Dalam konteks jaringan kabel, penyadap dapat menyisipkan dirinya di antara dua komputer yang berkomunikasi dan merekam atau menganalisis lalu lintas data yang melewati kabel tersebut. Yang kedua ada sniffing pada jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Pada jaringan Wi-Fi, penyadap dapat memantau lalu lintas data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Jika jaringan Wi-Fi tidak dienkripsi dengan baik atau menggunakan metode dengan
Metode keamanan yang lemah, penyadap dapat dengan mudah mengakses dan mencuri informasi yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi. Yang ketiga ada sniffing pada tingkat penyedia layanan internet. Penyadap juga dapat beroperasi pada tingkat ISP. Dalam hal ini, penyadap dapat mencuri data yang dikirimkan oleh pengguna melalui jaringan ISP. Langkah untuk melindungi penyadap. Yang pertama adalah menggunakan koneksi internet yang aman dan dienkripsi, seperti protokol HTTPS yang menggunakan SSL atau TLS. Menggunakan jaringan Wi-Fi yang aman dengan enkripsi yang kuat seperti WPA2 atau WPA3, menghindari mengirimkan informasi sensitif melalui jaringan publik atau tidak aman. Yang keempat ada memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang diketahui. Yang kelima, menggunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi penyadapan dan melindungi dari serangan tersebut. Pemalsuan. Pemalsuan merujuk pada tindakan sengaja membuat atau memanipulasi suatu agar terlihat palsu, tidak benar, atau tidak asli. Pemalsuan dapat terjadi dalam berbagai konteks dan mencakup berbagai hal, seperti dokumen, tanda tangan, identitas, produk, atau informasi. Contoh pemalsuan yang umum. Yang pertama ada pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen melibatkan pembuatan atau manipulasi dokumen agar terlihat otentik atau asli, ketika sebenarnya itu tidak benar. Pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan melibatkan membuat atau meniru tanda tangan seseorang tanpa izin atau pengetahuan sepengetahuan mereka. Yang ketiga ada pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas terjadi ketika seseorang memanipulasi atau menyamar sebagai orang lain dengan tujuan menipu, melakukan penipuan atau mendapatkan akses yang tidak sah. Yang keempat ada pemalsuan produk. Pemalsuan produk terjadi ketika barang-barang palsu atau tiruan diproduksi dan dijual sebagai produk asli. Yang terakhir ada pemalsuan informasi. Pemalsuan informasi melibatkan penyebaran informasi yang palsu atau tidak akurat dengan niat menyesatkan atau mempengaruhi persepsi orang lain. Yang selanjutnya ada penyusupan virus. Penyusupan virus mengacu pada aksi di mana virus, komputer, atau perangkat lunak berbahaya lainnya berhasil masuk menginfeksi sistem komputer tanpa izin pengguna atau pemilik sistem. Virus komputer adalah program yang dapat menggandakan dan menyebar dari satu sistem ke sistem lainnya dengan tujuan merusak, mencuri data, mengganggu operasi sistem, atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Beberapa cara umum di mana virus dapat melakukan penyusupan ke dalam sistem. Pertama adalah lampiran email dan pesan instan. Virus dapat menyusup ke dalam sistem melalui lampiran atau tautan yang dikirim melalui email atau pesan instan. Selanjutnya ada pemalsuan situs web. Virus dapat menyusup melalui situs web yang telah diretas atau dibuat dengan maksud menipu pengguna. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan portable. Virus dapat menyusup ke sistem saat pengguna memasang perangkat penyimpanan portable seperti flash drive atau hard disk eksternal yang telah terinfeksi. Jaringan yang rentan. Virus dapat memanfaatkan kelemahan dalam jaringan komputer untuk menyusup ke dalam sistem. Langkah untuk melindungi penyusupan virus. Yang pertama adalah memasang dan memperbarui perangkat lunak antivirus yang andal. Yang kedua adalah menghindari membuka lampiran atau mengklik tautan yang mencurigakan dalam email atau pesan instan. Yang ketiga, memperbarui sistem operasi, perambat web, dan perangkat lunak lainnya dengan patch keamanan terbaru. Yang keempat ada menghindari menghubungkan perangkat penyimpanan portable yang tidak diketahui atau yang dicurigai. Yang kelima ada menggunakan firewall dan pengamanan jaringan yang memadai. Yang terakhir ada melakukan pemindaian antivirus secara teratur dan menjaga keamanan sistem komputer. Yang terakhir ada mailbomb. Mailbomb adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar email ke alamat email tertentu atau ke server email dengan tujuan membanjiri atau mengganggu sistem email tersebut. Serangan ini dapat menyebabkan pemadaman layanan email, menyebabkan overload pada server email, atau menyebabkan gangguan pada pengguna yang menerima jumlah besar email yang tidak diinginkan. Dalam serangan mailbomb, penyerang menggunakan perangkat lunak atau skrip otomatis untuk mengirimkan email dalam jumlah besar dan berulang kali ke alamat email yang ditargetkan. Email-email ini biasanya tidak relevan atau spam dan sering kali tidak ada isi yang berarti. Tujuan utama serangan mailbomb adalah membuat pengguna atau sistem email tidak dapat mengakses atau mengelola email dengan benar. Beberapa bentuk serangan mailbomb meliputi yang pertama ada single recipient mailbomb. Serangan ini melibatkan mengirimkan sejumlah besar email kepada satu alamat email tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan
Hal ini dapat mengakibatkan kotak surat elektronik penggunaan atau server email menjadi terisi penuh dengan email yang tidak diinginkan sehingga mempersulit pengguna untuk menerima email yang sah. Yang kedua ada distribute mail bomb. Dalam serangan ini sejumlah besar email dikirimkan dari beberapa sumber yang terdistribusi. Hal ini dapat menghasilkan serangan yang lebih kuat dan sulit untuk dihentikan karena email berasal dari berbagai alamat IP yang berbeda. Mail bomb dengan yang ketiga ada mail bomb dengan attachment. Serangan ini melibatkan mengirimkan email dengan lampiran berukuran besar atau dengan format yang memakan sumber daya yang signifikan. Hal ini dapat membebani server email penerima dan menyebabkan pemadaman sistem. Langkah untuk melindungi serangan mail bomb. Yang pertama ada menggunakan filter spam yang efektif pada server email atau klien email untuk memblokir email yang mencurigakan atau tidak diinginkan. Yang kedua ada memperbarui perangkat lunak, keamanan, dan sistem operasi dengan patch keamanan terbaru. Yang ketiga ada menerapkan kebijakan penggunaan email yang membatasi jumlah email yang dapat diterima dalam periode waktu tertentu. Yang keempat ada menggunakan teknik identifikasi dan autentikasi seperti domain based message authentication, reporting, and conformance atau DMARC untuk memverifikasi keaslian email yang masuk. Yang terakhir ada menggunakan layanan perlindungan di DDoS untuk menghadapi serangan mailbomb yang terdistribusi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.